ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang kedua dari kajian tafsir surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Kita masih di pembahasan surah Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita terangkan beberapa urgensi dari pembahasan surah-surah pendek ini dan betapa pentingnya serta luasnya manfaatnya di dalam memahami dari ayat-ayat yang biasa kita baca di dalam keseharian kita di sholat 5 waktu secara khusus, agar supaya kita mengetahui maknanya, bisa beramal dengan kandungannya, bisa lebih mentadabburi bacaan-bacaan itu di dalam sholat kita, ibadah kita, maupun di dalam bacaan kita terhadap Al-Quran. Dan yang paling penting, semoga hal itu bisa membantu kita untuk mengamalkannya di dalam kehidupan. Telah saya singgung juga beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah dan beberapa penamaan dari surah Al-Fatihah itu. Dan di antara penamaan surah Al-Fatihah yang telah berlalu, Al-Fatihah itu disebut juga dengan Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, artinya yang mencukupi dan bisa menjadi penyembuh. Dan telah saya bacakan dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi berkata, "Wa ma yudrihi anha ruqyah," tidakkah dia tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah, adalah bacaan ruqyat untuk mengobati. Karena memang pada surah Al-Fatihah itu, pada kandungan dari surahnya terdapat penyembuh untuk hati dan badan. Penyembuh untuk dua hal. Ilajun lil qulubi wa ilajun lil abdan. Obat atau penyembuh untuk hati, sebagaimana obat dan penyembuh untuk badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian nasihat mendalam dari Rabb kalian dan penyembuh untuk segala hal yang berada di dalam hati kalian, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Qul hiya lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Di ayat yang lain Allah berfirman, katakanlah bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan penyembuh. Maka ini penegasan bahwa Al-Quran atau surah Al-Fatihah itu adalah
adalah penyembuh. Iya. Dan telah saya singgung pada awal pembahasan, dan mungkin kita akan pertajam nanti di pembahasan surah, bahwa surah Al-Fatihah ini ketika dia disebut sebagai ummul kitab, pokok dari Al-Quran, karena kandungan dari Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka surah ini pula adalah penyembuh dari segala hal. Terdapat di dalamnya kesembuhan terkait dengan hati, dan terdapat kesembuhan terkait dengan badan. Adapun yang terkait dengan hati, di dalam surah Al-Fatihah ini terdapat penjelasan tentang tauhid yang merupakan ruh dari kehidupan, pokok di dalam kebaikan seorang hamba. Tanpa ruh ini dia tidak bisa hidup. Dan itu adalah tauhid. Dan di dalam surah Al-Fatihah ini juga terdapat keimanan terhadap pokok-pokok rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Yang paling tingginya yaitu terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan jalan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat pula di dalam surah Al-Fatihah ini firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saya banyak mendengar Ibnu Taimiyah berkata, iyyaka na'budu fihi ilajun lil riya wa iyyaka nasta'in fihi ilajun lil kibriya. Saya banyak mendengar Ibnu Taimiyah berkata, masih di penuturan Ibnu Qayyim ya, bahwa ayat itu iyyaka na'budu padanya ada obat untuk riya, dan iyyaka nasta'in itu obat untuk penyakit sombong, membesarkan diri, membanggakan diri. Iya. Dan di dalam surah Al-Fatihah ini terkandung padanya seluruh dakwah Nabi dan Rasul. Karena dakwah para Nabi dan para Rasul itu pokoknya pada 3 hal. Yang pertama, memperkenalkan kepada manusia siapa Allah yang diibadahi. Kemudian yang kedua, menerangkan jalan menuju kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah menerangkan balasan di belakang hal tersebut di akhirat. Balasan sorga bagi siapa yang di atas jalan, dan neraka bagi siapa yang keluar dari jalan. Jadi ini kandungan dari surah itu luar biasa di dalam menyembuhkan hati. Syifa'ul lima fis sudur di bahasa ayat di surah Yunus. Tapi hakikatnya dia juga penyembuh untuk badan. Karena itu telah terbukti surah Al-Fatihah ini apabila dibacakan terhadap orang-orang yang sakit, maka itu akan membantunya di dalam menghilangkan penyakitnya atau mengurangi sakitnya.
Sebagaimana kalau dia minum obat misalnya, kemudian obat itu dia bacakan padanya Al-Quran, dia bacakan ayat surah Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran, maka itu luar biasa pengaruhnya di dalam menyembuhkan. Dan boleh air dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran, kemudian air itu diminum sebagai penyembuh. Nah, itu dari mengambil kesembuhan dengan Al-Quran. Karena seorang muslim itu dan seorang muslimah hatinya harus selalu terkait dengan Al-Quran. Nah, di sini letak kelemahan kita ya. Kadang kita kalau sakit, yang kita pikirkan selalu obat, dokter, atau siapa yang bisa menyembuhkan, mengobati. Iya. Itu wajar ya, lumrah, kadang masuk di tabiat manusia. Dan juga tidak dilarang dalam agama kita, seorang kalau sakit dia berobat. Tapi melupakan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh. Ini hal yang keliru. Itu bukan kehidupan seorang muslim dan muslimah. Malah kalau dia sakit pun, dia banyak membaca dari ayat-ayat Al-Quran sebagai obat dan penyembuhnya. Iya. Karena itu di tafsir ayat di surah Al-Furqan, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata ar-rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang dihajar, yang ditinggalkan. Di antara makna menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, adalah tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Jadi ada makna dia tidak membacanya, tidak tadabbur, tidak berhukum dengan ayat-ayatnya. Dan ada makna juga dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai penyembuhnya. Maka Al-Quran ini harusnya kita jadikan sebagai hal yang selalu melekat di dalam kehidupan kita. Dan ini dari kebaikan dari surah Al-Fatihah ini. Karena itu merenungi dari ayat-ayat Al-Quran, kandungan-kandungannya, obat untuk hati itu luar biasa. Apa saja dari penyakit hati, seorang yang menghadapi gundah gulana, keresahan, kegalauan, kegelisahan, ketidaktenangan, ketika dia membaca dari ayat-ayat Al-Quran, masuk di dalam mentadabburi kandungannya, berada di seputar dari manfaat dan kebaikannya, maka itu akan menenangkannya. Itu adalah hal yang dipastikan. Karena itu dijamin di dalam Al-Quran dan dijamin di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai ayat dan hadits. Dalam berbagai ayat dan hadits. Kemudian surah Al-Fatihah ini itu adalah 7 ayat menurut kesepakatan ulama. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim dihitung dari surah Al-Fatihah atau tidak. Ini silang pendapat di kalangan para ulama ahli qiraah adalah hal yang dimaklumi. Sebagaimana silang pendapat di kalangan ulama fikih adalah perkara yang populer dari dahulu. Yang disepakati itu bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran di surah An-Naml. Adalah ayat Al-Quran di surah An-Naml. Itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat di surah An-Naml. Sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat Al-Quran
dari surah At-Taubah. Karena surah Al-Anfal surah yang ke-8 dan surah At-Taubah surah yang ke-9 itu langsung bersambung tanpa diperantarai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selain daripada itu, termasuk surah Al-Fatihah, para ulama berbeda pendapat apakah masuk di dalam surah itu atau tidak. Dan ini perbedaan pendapat kembali kepada riwayat. Ada riwayat yang menghitungnya masuk ke dalam surah, dan ada riwayat yang tidak menghitungnya masuk ke dalam surah. Dan qiraah itu sebagaimana di bahasa dahulu disepakati di kalangan ahli qiraah, al-qiraatu sunnatun muttaba'ah. Qiraat itu adalah sunnah, ketetapan dari Nabi yang diikuti. Ketetapan dari Nabi yang diikuti. Iya, kalau di bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim itu masuk di dalam surah Al-Fatihah. Dia salah satu ayatnya, karena itu dibaca. Kalau dibacaan kita Hafs dari Asim. Iya. Maka umumnya umat Islam ini yang membaca dari jalur Hafs dari Asim di hari ini itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja apakah Bismillahirrahmanirrahimnya dijaharkan atau tidak dijaharkan, ini silam pendapat lain di kalangan para ulama ahli fikih. Iya. Walaupun pendapat yang lebih kuat bahwa tidak dijaharkan, tetapi pendapat yang mengatakan dijaharkan itu adalah salah satu pendapat yang populer di tengah para ulama dan dihargai. Bahkan itu diamalkan di banyak pelosok di negeri kita di Indonesia. Dan pada hal-hal yang silam pendapat seperti ini, itu ada kelapangan. Ada kelapangan. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu memberi fatwa kalau misalnya ada seorang yang sholat di tengah makmum, yang makmum ini madhabnya menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, maka imam yang madhabnya tidak menjaharkan, begitu dia menjadi imam, hendaknya dia menjaharkan supaya tidak berselisih dengan para makmumnya. Karena sunnah menjaga kebersamaan itu lebih didahulukan daripada sunnah pada sebagian pembahasan yang bersifat cabang. Baik, jadi ini terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia terhitung dari surah Al-Fatihah atau tidak. Tapi kalau surah Al-Fatihah itu sendiri pasti 7 ayat. 7 ayat, tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diartikan dengan memohon pertolongan, dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah, seluruh nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Rahman, yang Maha menyayangi, dan Maha Rahim, dan Maha merahmati. Iya, ini disebut dengan nama basmalah. Disebut dengan nama basmalah. Itu istilahnya. Jadi kalau disebut basmalah, itu artinya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau dia membaca Bismillahi saja, itu disebut tasmiyah. Kalau bahasa Arab disebut tasmiyah, Bismillahi. Ya. Maka dia basmalah itu kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah ini itu artinya dengan nama Allah, dengan memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Jadi seakan-akan dia menyebut seluruh dari Asmaul Husna. Sebab al-isim di situ itu kata mufrad ya, di istilah
bahasa Arabnya disandarkan kepada ma'rifah atau yang paling ma'rifah, yaitu al-ismul ahsan, disandarkan kepada nama Allah, itu maksudnya dia memohon dengan seluruh dari nama-nama Allah. Jadi ini bukan sembarangan, bukan dengan satu nama saja, tapi dia memohon dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi tidak disebutkan di sini bentuk perbuatannya apa, fi'ilnya. Misalnya saya membaca dengan menyebut nama Allah, saya bekerja dengan menyebut nama Allah, saya keluar rumah dengan menyebut nama Allah, saya masuk rumah dengan menyebut nama Allah, saya berkendaraan dengan menyebut nama Allah, saya melakukan aktivitas ini dengan menyebut nama Allah. Ya memang tidak disebut jenis pekerjaannya, supaya basmalah ini bisa dipakai di segala hal yang diperlukan oleh seorang hamba. Karena itu dari ayat itu pembelajaran agar supaya memulai ucapan-ucapan yang baik, ceramah-ceramah, pengajaran, penulisan ilmu, itu dimulai dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu yang contoh dari surah Al-Fatihah ini, dari surah Al-Quran. Itu pula yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau menulis surat-surat ke para raja, ke orang-orang, maka beliau menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Nah itu disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kebiasaan di tengah para ulama berjalan dari masa ke masa. Iya. Tapi perlu saya ingatkan bahwa di sebagian tempat kadang syariat di dalam membaca itu bukan pakai basmalah, tapi pakai bismillah, pakai tasmiyah saja. Itu di posisi atau di keadaan ya memang ada tuntunan khusus di situ. Misalnya kalau mau masuk WC, itu cuma baca bismillah saja. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab Nabi tidak mengajarkan itu. Ketika mau makan, baca bismillah saja. Karena Nabi SAW hanya mengajarkan untuk bertasmiyah. Baca bismillah saja. Ketika mau tidur, keluar rumah, masuk rumah. Jadi apa yang syah pengajaran dari Nabi hanya membaca bismillah saja, maka kita membaca bismillah saja. Demikian pula ketika menyembelih, ya di berbagai riwayat penyembelihan itu Nabi hanya membaca bismillah, tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tasmiyah. Padahal yang tidak ada ketentuan khusus dengan bismillah, seorang boleh dia menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Bisa dia pakai bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah suatu makna yang besar ya dalam kehidupan bagi seorang muslim dan muslimah. Dia diajari untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah, selalu meminta darinya, dan dia diajari untuk selalu bergantung kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah. Dan dia memperbaiki keadaannya sendiri. Sebab kalau dia selalu bergantung kepada Allah, maka Allah akan membantunya, akan memperbaiki dari keadaannya, meluruskannya. Itu dari kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Jadi itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan padanya ada 3 nama dari Asmaul Husna. Yang pertama nama Allah, yang kedua nama Ar-Rahman, dan yang ketiga nama Ar-Rahim. 3 nama ini kita akan kaji pada ayat berikutnya. Pada 2 ayat berikutnya dari surah Al-Fatihah. Pada Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Itu akan berjalan insyaAllah ta'ala di pertemuan ketiga yang akan datang.
Ini akhir dari pertemuan kita yang kedua dari tafsir surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam.